Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WA dari Pak Stephen atau Stefanus ya. Pak Stephen aja lah. Pak Stefanus Sucahyo, Pak Stephen aja ya, di Jakarta. Begini judulnya ya, saya ditanya sesuatu tapi saya akan bikin judul begini: menolak Yesus Allah sama dengan hujat Roh Kudus. Waduh, menolak Yesus Allah, hujat Roh Kudus, betul. Dosa dong Pak. Wah, tidak diampuni sama sekali. Di dunia juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Menolak Yesus Allah, Anda itu menghujat Roh Kudus. Pak, kalau menolak Bapa Allah gimana Pak? Itu baru benar. Ya. Kalau menolak Yesus Allah, Anda menghujat Roh Kudus. Kalau menolak Bapa yang kiasan itu Allah gimana Pak? Itu baru benar. Ya, saudara-saudara. Ini tema yang berat, ya toh, berat dan makjeleb, ya toh, nancep, ya saudara ya. Sebelumnya biasalah, ini kan Natal ya, selamat Natal ya. Banyak gereja melakukan ibadah live tadi malam, maksudnya malam Natal. Kami melakukan ibadah pas Natal dan itu akan menjadi tren baru. Habis khotbah ada tanya jawab, ya. Jadi habis ibadah nanti ada session tanya jawab. Besok kami ada ibadah Natal tanggal 25, maksudnya tanggal 25 Desember ya. Tanggal 25 Desember ada ibadah Natal lewat Zoom. Lalu Zoom ini masuk ke YouTube dan lewat Facebook juga ya. Habis ibadah ada tanya jawab. Nah, itu dia ya. Kalau Anda tidak jelas yang di ibadah itu, silahkan Anda tanya ya. Nanti itu akan kita jadikan tren ya. Nanti setelah tahun baru kita memulai lagi tayangan live Zoom, langsung live ini ke YouTube. Habis itu boleh tanya jawab. Ini dia. Baik, temanya adalah siapa menolak Yesus Allah maka menghujat, yaitu menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ntar dulu Pak, kalau dibilang Yesus Allah ditolak, menghujat Roh Kudus, emangnya Yesus itu Roh Kudus? Pertanyaan pertama kan itu dulu. Jawabannya yes. Di kitab Wahyu itu bahkan Yesus 8 kali ngomong ya bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Ya, di dalam Wahyu 5 ayat 6 di situ ditulis 7 roh Allah. 7 roh Allah ini ada di jemaat-jemaat, rohnya huruf besar, R huruf besar, Allah A huruf besar. Dia adalah Yesus ya. Yang ngomong di 7 jemaat, sehingga di dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17 dan ayat 29, demikian pula Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Yesus mengatakan hal yang sama. Yang bertelinga adalah mendengar apa yang dikatakan roh, R-nya huruf besar, kan jumlahnya 7 itu. Maksudnya itu. Belum nanti Yesus sebagai anak domba juga roh ya, di dalam Yohanes Wahyu 22 ayat 17 ya, anak domba berkata marilah ya. Roh itu berkata marilah. Roh itu adalah pengantin laki-laki atau anak domba itu. Oke? Jadi Yesus itu roh. Kalau kita menolak Yesus yang roh berarti menghujat Roh Kudus, betul. Emangnya Yesus Allah? Iya dong. Ya, baca Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya, ya, dan ia menjadi anakku. Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Tuhan Allah, Alfa Omega, yang maha kuasa. Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di atas surga. Jadi Yesus Allah.
Anda menolak Yesus Allah berarti menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 32. Siapa yang menghujat Roh Kudus di dunia ini tidak diampuni, di dunia yang akan datang juga enggak. Ya. Jadi, Anda hari ini menolak Yesus Allah apa enggak? Menolak, Pak. Allah kami tetap Bapa. Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Dunia akhirat, nah ngomong gampangnya gitu ya. Dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Dunia akhirat Anda nggak akan diampuni. Bagaimana kalau menolak Bapa sebagai Allah? Justru itu yang Yesus mau. Ya, supaya Anda itu semua paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Hanya eksis ketika Yesus jadi manusia. Anda kan selama ini masih ngotot toh. Bapa kiasan Yohanes 16 ayat 25. Anda ngotot, Anda bawa-bawa terus ini Bapa ini. Sehingga ketika Yesus di surga bilang, aku ini Allah, Anda tetap ngotot, Allah itu Bapa. Kan dulu engkau Yesus sujud doa pada Bapa, ya itu kan dulu. Jadi yang benar harus tolak. Tolak Bapa kiasan itu Allah. Pak, bagaimana kalau Bapanya itu bukan kiasan, Pak, tapi Bapa yang kekal? Kan Bapa yang kekal Yesus. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Jadi kalau Anda meyakini Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, ya yang kamu sembah Yesus. Pak, kami Bapa dalam nama Yesus, itu kan trik Anda yang tidak bisa melepas yang namanya Bapa kiasan. Anda kan terus saja nih Bapa kiasan ini Anda bawa-bawa terus toh. Anda tidak diampuni dunia akhirat, tak kasih tahu. Ini Natal 2020 ya. Akhir tahun. Jangan sampai menjadi akhir hayatmu. Ya, jika Anda mati sekarang, dipanggil Tuhan sekarang, lalu Anda masih menolak Yesus Allah, tak kasih tahu, Anda kan sudah dengar ya toh. Anda sudah dengar, Anda tidak diampuni dunia akhirat. Kemana Pak? Alam maut. Nanti ujung-ujungnya neraka. Meskipun kamu teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 21 itu orang teriak-teriak Yesus Tuhan. Dan ayat 22, tapi Yesus bilang nggak tahu. Aku nggak kenal kalian, enyahlah. Matius 25 ayat 44, kambing ini juga teriak-teriak, Tuhan. Manggil Yesus juga Tuhan. Tapi Yesus bilang, enyahlah ke lautan api. Kenapa? Karena cuma teriak Yesus Tuhan tok, tapi menolak Yesus Allah. Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Ya, konsisten Yesus itu. Pak Stephen, ya demi kemurahan Allah Pak, buat apa Anda puluhan tahun jadi Kristen? Sorry, Pak ini jadi Katolik kayaknya, Pak Stefanus ini Katolik. Untuk apa Pak? Ya, Anda menolak Yesus Allah sekarang yang jadi Allahmu tetap Bapa. Ya, maka Anda masuk golongan menghujat Roh Kudus, tidak diampuni dunia akhirat. Supaya gampang saya ngomong dunia akhirat, artinya di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Matius 12 ayat 32. Baca Pak Stephen. Ya, jangan sampai nanti udah ini benar Pendeta Henry ternyata benar, udah tahu Pak. Udah dari dulu gitu. Berita ini sudah saya sampaikan dari dulu. Ya, di awal-awal pelayanan kami, awal-awal khotbah kami udah sampaikan ini gitu. Cuman mungkin dulu belum fokus. Menolak Yesus Allah, Anda menghujat Roh Kudus. Ya, sembah itu Yesus Allah yang benar seperti kami nih. Kami penyembah Yesus Allah yang benar dan tegas, menolak nyembah Bapa. Clear toh? Kami tolak nyembah Bapa. Sebab Bapa ini Bapa kiasan. Pak, bagaimana kalau Bapa juga Allah, Yesus juga Allah? Kalau begitu yang kamu sembah Yesus, bukan Bapa. Bukan Bapa dalam nama Yesus. Nggak ada, dua itu nggak ada. Penguasa itu satu. Yang duduk di tata surga itu satu. Seorang, Wahyu 4 ayat 2. Penguasa itu satu-satunya, P-nya huruf besar. Penguasa, Yudas 1 ayat 4. Siapa dia? Yesus Kristus. Bukan Bapa. Nggak ada itu Bapa dalam nama Yesus. Ini Natal 2020, akhir tahun, jangan sampai ini jadi akhir hidupmu. Ya, tobat sekarang. Ya, dimulai dengan yang namanya baptisan. Ya, iya Pak, kami masih menolak Yesus Allah. Nah, salahmu sendiri. Ya,
Binasa, binasa, nggak main-main. Ya. Anda tidak bisa paham yang namanya Bapa kiasan. Ya, ketika Bapa kiasan, Bapa ini kan hanya ada ketika Yesus jadi manusia. Oh, sudah banyak ayat Alkitab ya yang menerangkan itu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya Bapa kiasan. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Itu Bapa kiasan. Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Itu Bapa kiasan. Kok Anda bilang Bapa kiasan mana? Yohanes 16 ayat 25 itu menceritakan Bapa kiasan. Bukti lainnya yaitu tadi, ya toh. Aku berasal dari Bapa, Bapa berasal itu Bapa kiasan. Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya, itu Bapa kiasan. Bapa tidak bisa mengabulkan doamu, itu artinya Bapa itu kiasan Yesus. Ya, Bapa tidak bisa mengampuni dosa, itu artinya Bapa itu kiasan Yesus. Very clear kok. Ya. Pak Stephen, padat, singkat, dan clear. Demi kemurahan Allah, segera tobat, Pak. Percuma dari Bapak jadi ngaku jadi Kristen, Bapak Katolik ya. Puluhan tahun, percuma, Pak. Ya, dijamin binasa. Kalau Anda menolak Yesus Allah, ini sudah era Yesus bangkit naik ke surga ya. Yesus itu sudah nggak jadi manusia lagi. Yesus sudah nggak jadi utusan lagi. Yesus sudah nggak sujud doa pada Bapa lagi. Enggak. Di surga nggak ada. Yesus kok masih sujud pada Bapa? Nggak ada di surga kayak gitu. Ya. Di surga adalah Yesus itu yang disembah. Dulu waktu di bumi Yesus sujud doa pada Bapa. Sekarang di surga itu Yesus itu yang disembah di surga. Sampai kapan, Pak? Sampai nanti kiamat. Langit dan bumi barulah nanti Yesus memakai namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Yesus ganti nama menjadi Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi nama diri Yesus nanti juga akan tidak dipakai. Betul. Bapa cuman 3,5 sampai 4 tahun. Ya. Lalu Bapa ini sudah tidak ada lagi. Demikian pula nama diri Yesus itu nanti tidak dipakai lagi. Yesus akan memakai namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Ini tertulis di Alkitab. Jangan ngeyel. Kita sudah tahu dari sekarang nanti Yesus tidak akan dipakai lagi. Tapi nanti di bumi baru masih lama. Ketika bumi lama ini musnah, lenyap, yaitu disebut kiamat, baru muncul bumi baru, surga diturunkan, ya, neraka diciptakan, penghakiman. Di situ Yesus sudah tidak dipakai lagi, nama Yesus nggak dipakai lagi, memakai nama yang baru, tertulis di Wahyu 3 ayat 12, gitu. Namaku yang baru, itu Yesus yang ngomong langsung kok, ya. Jadi Yesus nanti tidak dipakai lagi, tidak, dan jangan marah, gitu. Ya, kita udah tahu. Tapi sekarang ini harus nyembah Yesus sebab Allah itu punya nama diri sekarang ini. Ya, sembahlah Yesus, ya. Tapi nanti tidak memakai nama Yesus lagi. Demikian pula Bapa yang kiasan, yang 3,5 tahun, jangan marah. Ya. Bapa ini sudah nggak ada. Wong Yesus saja nanti juga nggak dipakai kok namanya. Kok bisa paham begini? Makanya ikut sekolah Alkitab, ya. Kasihan kita ini ya, di era Natal kayak begini, ya. Semua hanya pada memberitakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Semua memberitakan Immanuel. Berani nggak kalian memberitakan Bapa yang kekal, Allah perkasa? Ya. Yang Anda comot cuman gelar Immanuel tok. Lah yang gelar Allah perkasa mana? Allah perkasa siapa, Pak? Ayo, tahu nggak Allah perkasa? Allah perkasa itu Yesus, bukan Bapa. Bapa yang kekal siapa? Yesus, bukan Bapa. Yang digembar-gemborin cuman Immanuel, Immanuel. Yang Immanuel sudah lewat, ya. Allah beserta manusia itu sudah lewat. Yesusnya sudah naik ke surga kok. Jadi kalau mau bicara gelar sekarang apa? Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Itu gelar-gelar Yesus sekarang, ya, yang dulu belum jatuh tempo. Yang dibicarakan Yesus anak Allah, putra Allah, Immanuel itu sudah lewat semua. Berani nggak membicarakan Allah perkasa, Bapa yang kekal? Ayo.
Nggak berani, Pak. Ketahuan nanti, Pak. Jungkir balik, Pak, keinginan kami. Yes. Kebenaran tidak bisa ditolak. Yang disebut kebenaran apa? Firman-Mu, Yohanes 17 ayat 17. Jadi ayat Alkitab itu kebenaran. Jangan ada kok dasar kok Alkitab, gimana kalau ajaran gereja. Tertulis di Alkitab, firman-Mu itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran. Jadi ya standarnya harus ke situ, jangan kok. Ya, yang kebenaran lagi apa ya? Firman Tuhan, ada satu lagi itu apa ya namanya? Kita dulu ya. Roh adalah kebenaran. Ya, roh siapa? Roh Yesus. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal, jangan lupa ikut tayangan Yum. Ya, itu akan satu-satunya kami Gereja Alkitab Al-Azhar Pendeta Hendy Tandiata akan menjadi satu-satunya. Habis khotbah ada dialog. Anda boleh tanya itu, you know. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.